wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Minggu 28 Desember 2025. Sari berita penting. Imigrasi Bungo lampaui target PNBP sebesar 121%, kepercayaan publik tembus 99 poin. Berita kedua. Dugaan kelalaian medis di Rumah Sakit Rimbo Bujang, bayi baru lahir tanpa lubang anus dirujuk ke rumah sakit lain. Berita ketiga, Walhi menilai tambang Sirtu Gunung Sarya ancaman nyata bagi Das Kuranji dan keselamatan warga Padang. Berita selengkapnya. Berita ketiga, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sumatera Barat mendesak penghentian permanen seluruh aktivitas pertambangan galian C jenis pasir dan batu atau Sirtu di kawasan Gunung Sarya, Kota Padang. Aktivitas tambang tersebut dinilai menjadi salah satu faktor utama kerusakan daerah aliran sungai Das Kuranji dan memperbesar risiko bencana ekologis termasuk banjir bandang Galudu yang kembali menghantam wilayah itu dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan Walhi Sumbar, Tony Adam menegaskan bahwa lokasi tambang berada di bagian tengah Das Kuranji, sementara sumber aliran air berasal dari langsung perbukitan Bukit Barisan. Kondisi ini membuat setiap aktivitas pembukaan lahan dan pengerukan material di Gunung Sarya berdampak langsung ke wilayah hilir, tempat ribuan warga Kota Padang bermukim. Tambang Sirtu di Gunung Sarya ini tidak bisa lagi dibiarkan ditolerir. Ia berada di jantung Das Kuranji. Kerusakan di hulu dan tengah Das otomatis akan dibayar mahal oleh warga di hilir lewat banjir, longsor, dan krisis air, kata Tommy Adam, Sabtu 27 Desember 2025. Desakan Walhi menguat setelah Kementerian Lingkungan Hidup KLH menyegel 5 perusahaan tambang Sirtu pasca banjir bandang di kawasan Kuranji. Perusahaan tersebut masing-masing adalah Perambahan Jaya Abadi (PJA), PT Dian Darel Perdana, CV Lita Bakti Utama, CV Jumaidi, dan PT Solid Berkah. KLH menilai aktivitas tambang mereka memicu sedimentasi masif yang bermuara ke Sungai Batang Kuranji. Dalam temuan KLH, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan sejumlah pelanggaran serius, mulai dari tidak adanya sistem drainase tambang, aktivitas penambangan yang terlalu dekat dengan pemukiman, hingga kelalaian pengendalian erosi dan limpahan air atau runoff yang mempercepat pendangkalan sungai. Menurut Tommy, temuan tersebut sejalan dengan hasil investigasi Walhi Sumatera Barat. Analisis spasial Walhi menunjukkan bahwa batas terluar wilayah izin usaha pertambangan WIUP PT PJA hanya berjarak sekitar 45 meter dari permukiman warga, jauh di bawah ketentuan jarak aman minimal 500 meter sebagaimana diatur dalam Permen LH nomor 2 Permen LH tahun 2014. Ini jelas pelanggaran serius. Jarak tambang dengan rumah warga sangat dekat dan mengancam keselamatan dalam kondisi hujan ekstrim. Risiko longsor dan banjir bandang meningkat drastis, ujar Tommy. Tak hanya itu, Walhi juga menemukan ketidaksesuaian perizinan tambang dengan rencana detail tata ruang RDTR Kota Padang sebagaimana diatur dalam Perwako Padang nomor 5 tahun 2023 sebagai bukaan tentang tambang, bahkan masuk ke zona pertanian hortikultura yang juga melanggar Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Berdasarkan citra satelit Vantor 2025, kegiatan pertambangan di Gunung Sarya dilakukan dengan cara membuka hampir seluruh wilayah izin secara bersamaan, tanpa pembagian blok pertambangan dan tanpa reklamasi progresif. Praktik ini bertentangan dengan prinsip good mining practice sebagaimana diatur dalam Permen
ESDM nomor 26 tahun 2018 serta tidak sesuai dengan dokumen RKAB yang seharusnya menjadi dasar operasional tahunan tambang. Catatan pelanggaran juga membayangi salah satu perusahaan. Pada Desember 2024, PT Perambahan Jaya Abadi sempat ditangkap Polresta Padang karena diduga melanggar ketentuan pertambangan terkait pasal 35 ayat 3 huruf C dan G serta pasal 104 dan atau 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Walhi Sumbar menilai jika aktivitas tambang di Gunung Saria tidak dihentikan total, maka alih fungsi lahan akan terus merambat ke kawasan perbukitan, merusak sistem hidrologi alami yang berfungsi mengatur tata air Kota Padang. Kita sedang berhadapan dengan bom waktu ekologis. Jika tambang ini terus dibiarkan, banjir, longsor, dan krisis air akan menjadi bencana rutin, bukan lagi kejadian luar biasa, tegas Tommy. Atas dasar itu, Walhi Sumatera Barat mendesak penghentian permanen seluruh aktivitas tambang Sirtu di Gunung Saria, penegakan hukum tegas terhadap perusahaan pelanggar, pemilihan lingkungan Das Kuranji secara menyeluruh, serta evaluasi total perizinan tambang di kawasan rawan bencana dan dekat pemukiman warga. Pemulihan lingkungan harus segera dimulai, kalau tidak Kota Padang segera mempertaruhkan keselamatan warganya sendiri, pungkas Tommy Adam. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.